Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan yang luar biasa, sehingga malam ini kami mau tidur. Sebelum tidur biar kami mendengar perenungan singkat, padat, jelas. Firman yang akan jadi rema, kekuatan buat kami semua untuk bangkit. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, malam ini saya akan berkhotbah pesan tentang bagaimana setiap kita pasti ngalami titik balik. Orang seburuk-buruknya hidup orang benar, kalaupun hari ini kita itu ibarat gini, Bu, kenapa hidup saya makin susah? Saudara percaya kalau bola itu dibanting, ya, dibantingnya makin keras, nanti melambungnya juga makin tinggi. Tangkep ya, bola itu kalau dilempar itu pasti ada titik balik. Nah, sama kita, mungkin kita lagi ditarik mundur seperti anak panah. Di tangannya Tuhan itu di tangan pahlawan. Nanti semua pada maju, saudara mundur, tapi nanti kekuatan Tuhan itu akan melepaskan anak panah itu semakin melesat. Tangkep ya, berarti dalam hidup orang benar itu selalu ngalami yang namanya turning point, ya, titik balik. Dilempar keras makin muncul terbang tinggi, bola dilempar wok gitu keras makin terbang. Anak panah ditarik kenceng-kenceng ke belakang sama Tuhan di tangan pahlawan. Tapi nanti kalau tangan Tuhan sudah melepaskan semua ini, maka saudara dan saya akan melesat melebihi yang lain. Yang satu akan melambung tinggi melebihi yang lain. Tangkap ya. Jadi siapa yang lagi dalam keadaan terpuruk, pastikan jangan pernah putus asa. Makanya pemazmur berkata di Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kenapa? Lihat realita waktu kita dilempar ke bawah, itu semua menakutkan. Lihat realita waktu ditarik mundur ya. Sementara saudara lihat kanan dan kiri, hidupnya mulai progres, tapi kita dibawa mundur. Realita pasti takut. Tapi percayalah, pemazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya. Kenapa? Yang kita percayai dalam hidup kita gak selamanya ada di bawah, gak selamanya ada mundur. Tapi suatu kali kita melesat dan melambung tinggi. Itu sebabnya kita belajar perenungan yang singkat, padat, jelas. Kenapa kita nggak boleh takut menghadapi realita? Karena semua punya titik balik. Kita dibawa jatuh arahnya seperti ke bawah, tapi suatu kali ada titik balik yang membawa kita naik ke atas. Yuk kita baca terlebih dahulu Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1 ya. Kita mau malam ini merenungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu ya. Jangan lupa loh, hari ini masalah boleh berlanjut, tapi Tuhan juga akan melanjutkan anugerah, kebaikan, kemurahannya buat saudara dan saya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tangkap ya, ada kata takut, ada kata gemetar. Mungkin kita lagi ngalami fase ketakutan, fase gemetar, lihat musuh yang tambah lama keadaan hidup tidak bertambah baik. Bahkan Roma 8 ayat 37,
tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Hari ini ada 3 titik balik. Di balik gelapnya hidup ada Tuhan terang keselamatan kita. Tangkap ya, makanya Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Walaupun hidup saudara ngalami fase yang gelap, kita ini tetap ngalami titik balik. Kenapa? Karena ada sumber terang dalam hidup kita. Gak mungkin orang benar itu selamanya gelap. Makanya Daud berkata, Tuhan itu terang keselamatanku. Kalau Tuhan itu terang, kepada siapa aku harus takut? Kalaupun aku ngalami masa-masa yang gelap, fase-fase melewati gelap, pasti ada titik balik. Kenapa? Karena Tuhan yang berpihak kepada saudara itu Tuhan terang. Tangkap ya. Yang kedua, yaitu di balik kegentaran kita, ada Tuhan benteng kehidupan kita. Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar. Jadi di balik kegentaran kita hari ini, jangan pernah mundur, tapi maju aja, maju tak gentar. Walaupun saudara melihat masalah membuat saudara gentar hari ini. Ada banyak orang yang sudah mulai kecil hati, kecil semangat, kecil kekuatan karena melihat musuh yang besar. Kita rasanya gentar melihat musuh, tapi sekali lagi di balik kegentaran kita ada Tuhan benteng hidup kita. Tadi di balik gelapnya hidup kita ada Tuhan terang keselamatan kita. Yang ketiga, di balik kekalahan kita hari ini ada Tuhan yang akan membawa kita keluar lebih dari pemenang. Makanya hidup orang benar itu sekalipun hari ini engkau ada di bawah, tapi itu ada titik balik, saudara akan melambung tinggi seperti bola di tangannya Tuhan. Mungkin kita lagi dilempar seperti bola. Waktu dilempar seperti bola rasanya sakit, mungkin remuk dan sebagainya. Tapi percayalah, bola semakin besar kekuatan Tuhan melempar bola, maka semakin melambung tinggi. Ya, IG saya doakan supaya segera ya, karena sosmed saya lagi dihack. Doakan supaya segera kembali ya. Ya, doakan sementara. Mungkin saya akan pakai 2 sosmed juga nanti ya, kalau sudah pulih pun. Nah, hari ini kita percaya yang pertama kita akan lihat titik balik. Di balik gelapnya, katakan, Tuhan di balik gelap hidupku ada Tuhan terang keselamatanku. Di balik kegentaran hidupku ada Tuhan benteng hidupku. Di balik kekalahanku ada Tuhan yang menjadikan aku pahlawan, yang menjadikan aku keluar lebih dari pemenang. Jadi sekarang gak usah takut. Tuhan terang keselamatan kita, Tuhan benteng hidup kita, Tuhan pahlawan kita. Yang membawa kita, yang kelihatannya kalah, pasti nanti titik baliknya orang kalah keluar lebih dari pemenang. Gelap akan dibawa terang. Gentar akan melihat bagaimana hari ini ada Tuhan benteng hidup kita. Jadi sekarang saudara dan saya yang lagi ngalami gelap, gentar, kalah, jangan pernah takut. Karena sebentar lagi pasti ada titik balik. Tuhan sebagai terang keselamatan tidak mungkin diam melihat hidup kita ada di dalam gelap. Tuhan juga gak akan pernah diam sebagai benteng hidup kita waktu kita ngalami ketakutan karena masalah sangat menekan saudara dan saya. Bahkan Tuhan hari ini sebagai pahlawan gak akan membiarkan hidup saudara dan saya kalah, tapi kalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Itu orang benar. Hari ini kita kelihatan kalah. Hari ini kita kelihatan mengalah. Tapi sekali lagi, kalah dan mengalah buat orang benar itu untuk keluar lebih dari
pemenang. Sehingga kita hari ini nggak perlu takut. Yuk kita lihat kenapa hari ini kita nggak perlu takut. Mungkin kita ada di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ya. Orang-orang mulai bondong-bondong, saya dengar nggak tahu ini berdoa supaya blackout jangan terjadi. Ya banyak orang yang mulai sedia makanan-makanan yang sepertinya pop mie dan sebagainya ya. Ada yang sedia sentolop, ada yang sedia baterai, ada yang banyak sedia lilin ya. Kita semua hari-hari ini banyak hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, yang kita dengar yang membuat kita takut ya. Bahkan kita dengarkan hari-hari ini yang lagi viral, orang main ski ternyata terjerat tali leher ya, terjerat tali leher main ski meninggal. Nah kita semua hari-hari ini nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi pastikan kita sebagai orang benar, yuk kuatkan teguhkan hati. Saya menguatkan teguhkan hati karena saya tahu saya punya Tuhan terang keselamatan. Saya punya Tuhan benteng hidup kita. Saya punya Tuhan pahlawan hidup kita yang nggak membawa hidup kita nggak selamanya diizinkan mengalah untuk keluar lebih dari pemenang. Yang pertama, kenapa kita hari ini nggak boleh takut? Karena hidup kita ada titik balik. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ya, saudara dan saya, yuk bangun semangat. Ada banyak orang yang hari-hari ini kebingungan, makanya kita punya moto. Kita yang tidak tahu apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang hari ini tidak bisa apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang tahu apa yang akan Dia lakukan. Tangkap sekali lagi. Mungkin kita ada di fase, hari ini Bu, saya sudah tidak bisa apa-apa. Bu, hari ini saya sudah tidak tahu apa-apa. Bu, hari ini saya bukan siapa-siapa. Ada banyak orang ngalami 3 fase ini. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa, dan kita tidak tahu apa-apa. Tapi pastikan kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang sudah tahu apa yang akan Dia lakukan untuk menolong saudara dan saya. Kita tidak tahu apa-apa, it's okay, Tuhan Maha tahu. Kita tidak bisa apa-apa, it's okay, kita punya Tuhan yang serba bisa. Kita bukan siapa-siapa, it's okay, karena kita punya Tuhan yang besar. Makanya hari ini bangun semangat ya. Tadi saya khotbah, saya bilang gini, orang benar standarnya mukanya tidak boleh suram. Orang benar mukanya tidak boleh muram. Orang benar mukanya tidak boleh lonjong, muram, suram ya, nggak boleh. Tapi orang benar yang boleh dalam hidupnya yaitu adalah wajah yang bersuka cita. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang punya segalanya. Nah kita baca yuk Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. 2 poin lagi kita selesai. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, hari ini pastikan kalau Yesus sudah bangkit hidup selama-lamanya, berarti saudara dan saya juga pasti hidup selama-lamanya. Makanya di balik gelapnya hidup kita, saudara, kita ini lagi on the way semua. Kita lagi menantikan langit baru, bumi baru, di mana di sana terdapat kebenaran. Bahkan ada ayat yang berkata bahwa Tuhan itu sedang menyempurnakan hidup orang benar. Ya, ayatnya di mana Bu Eli? Di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna.
Kita semua ini lewat masalah, cuman proses penyempurnaan. Tuhan lagi ibaratnya, saudara, ini satu karya ya, satu karya di mana Tuhan itu tukang pahat. Dia lagi lihat finishing akhir, mana yang belum sempurna dihaluskan ya. Hendaknya kamu sempurna seperti Bapakmu yang sempurna. Tuhan lagi lihat sisi mana yang belum bagus, dihaluskan lagi. Nah, masalah itu memoles. Masalah itu, masa sukar itu memoles setiap anak-anak Tuhan itu supaya makin sempurna, makin bersinar, makin kinclong. Anggap ya, ibaratnya kalau berlian itu kalau semakin banyak cuttingnya itu semakin mahal. Nah, Tuhan itu lagi memakai masa sukar itu untuk proses penyempurnaan hasil akhir sebelum kita hidup selama-lamanya. Kita lagi on the way, langit baru, bumi baru di mana terdapat kebenaran. Banyak orang kalau nggak ada masalah, kita ini tidak mungkin hidup di dalam kebenaran. Yang ada hidup dalam kedagingan. Daging terus, ingin kaya terus, ingin sukses terus, ya, ingin cepat kaya, ingin terkenal, ingin membalas kejahatan. Itu kedagingan. Tapi lewat masalah, masa sukar, Tuhan poles hidup kita karena kita lagi on the way menuju langit baru, bumi baru yang terdapat kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam daging, dagingnya mulai disalib semua. Saya belajar untuk menyalibkan daging itu tidak gampang, saudara. Benar-benar itu perlu proses ya. Apakah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita langsung bim salah bim hidup dalam kebenaran? Enggak kan? Kalau kita nggak ada prosesnya Tuhan, hidup terus dalam kedagingan. Suka marah, suka sakit hati, suka maki orang. Tapi jujur, waktu kita ada di dalam proses hari ini, makanya jangan takut. Dunia ini semakin kacau, semakin tua, semakin jahat, makin jahat. Tapi buat saudara dan saya hari ini jangan takut. Kalaupun kita hidup hari ini di masa-masa yang gelap, saudara tetap on the way. Karena Tuhan lagi memoles orang benar supaya hidup dalam kebenaran. Kita kayak ditarik sama Tuhan. Ingat loh, waktu sudah semakin singkat. Nanti dalam langit baru, bumi baru hanya terdapat kebenaran. Sementara kedagingan tidak dapat tempat dalam kerajaan surga juga. Jadi hari ini kita baca. Yang pertama, kenapa ada titik balik? Karena Tuhan Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan berkata, aku Alfa dan Omega. Jadi percayalah kehidupan kita itu selalu ada titik balik. Di tengah gelap hidup kita, sudah bertahan aja. Yang penting waktu kita jadi orang benar, percayalah awal dan akhir kita sudah aman di tangan Tuhan. Walaupun kelihatan sekarang kelihatannya menakutkan ya Bu Eli, tenang aja. Dan yang kedua, kenapa hidup kita pasti ngalami turning point? Karena Tuhan Yesus itu hidup selamanya. Jadi tidak usah takut. Walaupun nanti hidup kita di dunia karena dosa Adam dan Hawa, kita dari debu kembali debu, tetap ada titik baliknya. Yaitu Yesus hidup selamanya, kita akan ngalami titik balik juga. Setelah jadi debu, kita juga akan ngalami yang namanya hidup selamanya. 3, Tuhan Yesus pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sekali lagi, hidup orang benar walaupun dalam keadaan dunia yang semakin jahat, kita tetap mengalami turning point di mana Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, hidup selamanya, bahkan Dia pegang segala kunci dan kerajaan maut. Artinya orang benar, yuk selama kita hidup jadi orang benar, kita ngalami masalah,
Katakan, tidak apa-apa, ini cuman proses penyempurnaan hasil akhir. Karena Tuhan itu sang pejunan, kita tanah liat yang lagi disempurnakan sama Tuhan. Hasilnya nanti kinclong, hasilnya nanti untuk perabot tujuan yang mulia, bukan tujuan yang biasa-biasa. Makanya siapa yang lagi ngalami keadaan takut hidup di dunia, saudara dan saya tetaplah tenang. Karena kita tetap ada titik balik. Hidup orang benar itu ngalami titik balik. Tenang aja. Makanya kematian itu adalah awal kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, ya, kita hidup, tenang aja. Titik baliknya pasti ada. Karena Tuhan yang kita sembah Alfa dan Omega. Dia hidup selamanya. Bahkan dia pegang kunci kerajaan maut. Yang kedua, kenapa di balik kegentaran itu ada Tuhan benteng hidup kita. Baca Mazmur 116 ayat 3-6. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Hari-hari ini banyak orang mengalami keadaan seperti Mazmur 116. Kita rasanya sudah nyesek, duka dengan keadaan masalah, bahkan rasanya kita juga takut mati. Ada banyak orang yang takut menghadapi banyak realita kehidupan. Tapi ayat 4 yang luar biasa. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Apa yang menjadi lemah, titik baliknya selamat. Kelemahan kita menjadi kesempurnaan kuasa Tuhan. 10. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Tadi aku percaya sekalipun aku takut. Hari ini pemazmur berkata, aku percaya sekalipun aku sangat tertindas. Orang sangat tertindas tetap punya Tuhan benteng hidup kita, maka selalu ada titik balik. Tangkep ya, orang hari ini jangan takut. Tuhan sendiri berkata, Dia Tuhan pengasih. Kenapa Tuhan itu benteng hidup kita? Karena kita punya Tuhan pengasih, penyayang, dan pemelihara hidup saudara dan saya. Titik balik pasti ada. Kalau kita punya Tuhan pengasih, penyayang, dan pemelihara hidup saudara, makanya ketika saya baca ayat ini, kenapa pemazmur bisa berkata, aku percaya sekalipun aku ini sangat tertindas. Karena pemazmur tahu bahwa dia punya benteng hidup, yaitu Tuhan penyayang, pengasih, pemelihara hidup kita. Makanya kita jangan takut. Kalau Tuhan penyayang, pengasih, pemelihara lagi menjatuhkan tangannya dengan keadaan hidupmu dibiarkan seperti jet coaster turun ke bawah karena dia pengasih, penyayang, pemelihara, maka yang ada di bawah itu pasti akan dibawa melambung tinggi. Tangkep ya, saudara lagi ditarik mundur keras-keras seperti anak panah di tangan Tuhan benteng hidup, penyayang, pengasih, pemelihara, maka kita akan maju nanti melesat melebihi orang-orang di sekitar kita. Jadi hari ini jangan takut. Tugas Tuhan meluputkan, memelihara, menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini jangan takut. Siapa yang lagi takut, katakan, ketika aku takut, aku percaya. Ketika aku sangat tertindas, aku berkata, aku tetap percaya. Katakan itu dalam hidup saudara, karena hidup orang benar pasti ada turning point. Tidak mungkin selamanya kita diizinkan ditindas. Tidak mungkin selamanya kita ngalami fase-fase sangat menakutkan. Tidak akan saudara. Kita punya Tuhan terang keselamatan. Kita punya Tuhan benteng hidup kita. Tenang aja. Yang sudah hari ini takut dengan segala sesuatu, tenang aja. Kita tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Hidup kita
ada di tangan Tuhan, Alfa dan Omega. Tuhan yang sudah hidup selama-lamanya, Tuhan yang punya kunci kerajaan maut. Jadi itu yang membuat kita tenang. Ya, siapa yang lagi tertindas katakan, Tuhan, aku tidak perlu takut. Aku percaya karena Engkau Tuhan pengasih, penyayang, pemelihara hidupku di masa-masa aku sangat tertindas. Orang sangat tertindas pasti rasanya nyesek. Aduh Tuhan, ya saya bisa ngerasain betapa waktu menyesakkan itu ndak enak saudara. Pikiran itu tegang, makan ndak bisa. Hari pertama saya sulit makan saudara. Pikiran tegang ya, sampai beberapa pengerja saya yang lihat saya, dia bilang gini, harus tenang ya, harus tenang, ndak boleh tegang. Nanti kalau semua tegang ini error ya, kalau jantung tegang nanti jantungnya putus ya. Jadi semuanya ndak boleh tegang. Yuk, hidup harus rileks. Katakan, karena hidup selalu bertemu dengan titik balik bersama Tuhan. Turning point, dan turning pointnya Tuhan selalu arahnya itu ke atas. Jadi kepala, berhasil dan beruntung. Sekalipun kelihatannya sekarang engkau buntung, tangkap ya. Turning pointnya Tuhan, titik baliknya Tuhan. Tidak mungkin titik balik yang arahnya ke bawah, tapi arahnya selalu ke atas. Jadi kepala bukan ekor, berhasil dan beruntung. Jadi siapa yang hari ini masih jadi ekor, hari ini buntung, tetaplah tenang. Karena suatu kali Tuhan terang keselamatan, Tuhan benteng hidup kita, dan yang terakhir Tuhan pahlawan kita, itu akan membawa kita keluar lebih dari pemenang. Kita bukan seorang yang hebat. Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang percaya. Cari orang yang percaya, tenang. Itu Tuhan yang lagi cari. Kalau Tuhan tidak cari orang hebat, karena yang hebat tetap Tuhan. Hari ini engkau dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, 1 Petrus 5 ayat 1. Sambil menantikan keselamatan, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi saudara dan saya yang lagi ngalami masalah sulit, kita tetap dipelihara oleh kekuatan Allah. Sehingga kekuatan Allah itu pasti menopang kehidupan saudara untuk ngalami arah naik. Nah, kita lihat Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Ini ayat yang menurut saya ayat yang bagus waktu dikatakan waktu hidup susah. Ya, ada lagunya. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Hari ini kekuatan Tuhan itu lagi mempertahankan hidup saudara yang dalam keadaan kesesakan. Tuhan, lihat keuangan nyesek ya, seperti saya lihat email hilang ya, WA hilang, saya nyesek saudara. Ketika aku berada dalam kesesakan, ternyata ada pribadi Tuhan, kekuatannya mempertahankan hidup saudara dan saya terhadap musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan menyelamatkanmu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara tidak bisa menyelesaikan hutang. Saya tidak bisa menyelesaikan gimana caranya supaya semuanya kembali. Mungkin saudara tidak bisa menyelesaikan hutang hari ini. Saudara ada dalam kesesakan karena saudara ada di dalam hutang yang besar. Saudara ada di dalam ekonomi yang hancur. Saudara berada dalam keadaan situasi keuangan yang serba sedikit, sementara kebutuhan semakin naik, uang sekolah semakin naik, yang namanya gaji tidak naik. Tapi percayalah, kita hari ini punya Tuhan yang besar. Semuanya boleh naik, tapi berkat Tuhan juga akan naik melebihi apa yang kita duga, apa yang kita pikirkan. Kalau semuanya naik, Tuhan yang mempertahankan, maka berkat Tuhan juga akan menjadikan kita juga naik semuanya. Itu sebabnya Tuhan akan menyelesaikan. Yang terakhir itu keren. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya.
janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sampai hari ini, walaupun engkau diizinkan masalah makin rumit, ya, walaupun kau diizinkan melewati lembah kekelaman, tapi pastikan kasih setia Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Makanya ada lagu, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku kini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Engkau akan menyelesaikan bagiku. Percaya, di tengah masa-masa sulit jangan menyerah. Ada titik balik, ada pahlawan yang akan membawa orang-orang yang kelihatannya kalah hari ini. Engkau ditindas, engkau ngalami kesesakan lewat masalah, tapi pahlawan hidup saudara tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan pahlawan hidup kita punya kasih setia untuk selama-lamanya atas hidup saudara dan saya. Percayalah, ketika aku berada dalam kesesakan, justru titik balik kita jadi pemenang. Kenapa? Karena Tuhan mempertahankan hidup saudara. Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan menyelesaikan. Ini titik balik seorang pahlawan kita, Tuhan Yesus, yang akan mempertahankan perbuatan tangannya. Tuhan mempertahankan, Tuhan mengulurkan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelesaikan. Makanya orang benar perlu bangun semangat. Iblis paling takut dengan orang benar yang punya semangat. Karena orang yang semangat, setelah dia bisa menanggung penderitaannya, iblis akan lari. Iblis tidak punya kedaulatan lagi, tapi Tuhan akan membawa hidup saudara dan saya ketemu terang. Ya, saudara percaya ketemu yang namanya benteng hidup. Ya, saudara hari ini tidak akan selamanya hidup dalam kegentaran, tidak selamanya hidup dalam kegelapan, tidak selamanya hidup dalam kekalahan. Karena Tuhan yang akan membawa semua ini akan ada titik balik. Titik baliknya Tuhan, semua arahnya naik. Semua jadi kepala, semua dibawa berhasil, beruntung. Makanya orang yang punya semangat, orang yang bertahan sampai kesudahannya harus dengan semangat, pasti akan selamat. Tapi kalau bertahannya dengan takut, gentar, nyesek, nanti kekuatanmu akan habis. Toh dengan takut khawatir tidak akan menambah sehasta hidupmu. Takut khawatir tidak akan membuka jalan. Tapi waktu kita percaya di tengah masa yang sulit bahwa hidup kita pasti mengalami breakthrough bersama Tuhan, turning point, titik balik, maka senyatanya kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Saudara yang ingin nerobos, saudara harus punya rasa percaya. Kita ini lagi nerobos tembok Yeriko, saudara, ya, tapi bukan dengan kekuatan kita. Siapa yang bisa merobohkan tembok Yeriko? Hanya kekuatan Tuhan yang super power. Tapi bagian kita harus taat. Disuruh keliling, ya keliling. 1 hari 1 kali keliling, ya Tuhan. Balik lagi, keliling lagi 1 hari ke depan. Jalani aja, 1 hari lepas 1 hari. Yang pasti, percayalah, kita pasti hari ini ngalami titik balik, ketemu terang, ketemu benteng hidup, ketemu pahlawan hidup, terang hidup, benteng hidup, pahlawan hidup ada di pihak saudara. Siapa lawan kita? Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita. Ya, saya dengar ada satu kesaksian, satu cerita bagaimana ada seorang bapak yang waktu itu lagi bergumul dengan penyakit, ya. Dan bapak ini berkata bahwa waktu itu
dokter sudah angkat tangan. Semua pengobatan sudah nggak bisa dilakukan karena sudah stadium akhir. Tapi ketika Bapak ini ngalami Tuhan, dia dapat rema. Makanya kalau dengar firman itu tangkap sebagai rema. Dan waktu dia pergi beribadah, dia dengar rema firman bahwa kekuatan bilur-bilur Yesus itu dahsyat. Saudara jangan menyepelekan kekuatan bilur Yesus. Tangkap ya. Dan waktu Bapak itu berkata mengambil satu langkah iman, dia mulai ucapkan, di dalam tubuhku ini tidak ada kanker, tidak ada jantung, tidak ada darah tinggi, tidak ada asam lambung. Itu seumpama. Dia berkata tidak ada kanker, dia berkata tidak ada stadium 4 karena kekuatan bilur Yesus saat ini melebihi kekuatan kanker. Kekuatan bilur Yesus sudah mematikan sel-sel kankerku. Hari ini aku dinyatakan sembuh, sehat karena kekuatan bilur-bilurku, sehingga terjadi titik balik dari aku penderita kanker. Sekarang aku sembuh total, tidak ada sel kanker yang ditemukan. Wow, itu kekuatan yang dahsyat, saudara. Titik balik, dia ambil langkah iman. Dari saya penderita kanker, titik baliknya dia sembuh, tidak didapati sel kanker apapun dalam tubuhnya. Kenapa? Karena kekuatan bilur Yesus itu membawa perubahan titik balik, turning point. Tangkap ya, dari kanker sembuh. Tangkap saudara, tidak main-main. Dan apa yang dia lakukan, dia katakan karena hidup mati dikuasai lidah. Di situ mujizat terjadi. Kanker, kuasa bilur Yesus dengan kuasa kanker, jelas kuasa bilur Yesus jauh lebih dahsyat. Hari ini kalau engkau bangkrut, jangan ngomong bangkrut terus. Hari ini mulai ambil turning point, titik balik. Saudara tidak perlu bilang terus bangkrut, 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 sepi, 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 sial, sial, sial. Saudara tidak akan mengalami titik balik. Hari ini kita mau belajar langkah mengubah titik balik, membalik kenyataan. Itu turning point, itu membalik kenyataan, saudara. Yang tadinya ada di bawah, dibawa naik. Tangkap ya, tapi satu hal, Tuhan tetap memerlukan satu langkah yang perlu kita lakukan setiap hari. Hari ini adalah memperkatakan apa yang firman katakan. Saudara belajar hari ini. Mungkin kita lagi ngalami keadaan yang sulit. Saudara bisa berkata, aku punya terang hidup. Aku punya benteng hidup. Walaupun hari ini kelihatan usahaku sepi, tapi aku percaya bahwa kekuatan berkat Tuhan jauh lebih besar daripada aku yang ngalami keadaan minus hari ini. Tapi kekuatan berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payah tidak menambahi. Katakan itu tiap hari. Berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Saudara jangan ngomong aku miskin, aku nggak punya uang, aku minus, mulai dicoret semuanya. Katakan berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payah tidak menambahi. Mungkin kita dalam keadaan susah payah, tapi waktu kita memperkatakan firman, susah payah turning point-nya akan diberkati. Tangkap ya, saudara mulai berkata, bagi yang mengalami masalah rumah tangga, jangan lagi melo, jangan berkata, Tuhan habis manis sepah dibuang. Tidak usah berkata seperti itu. Mulai ambil langkah membalik keadaan turning point. Aku punya benteng hidup, aku punya terang hidup, aku punya pahlawan hidup yang hari ini pasti apa yang sudah Tuhan sediakan, anggur yang manis
itu akan memenuhi rumah tanggaku. Yang tadinya hubungan kami tawar, yang tadinya hubungannya sudah hampir mati, hubungannya sudah hancur, suami istri dipulihkan oleh anggur yang manis, maka terjadi turning point. Tanggap ya, titik balik. Makanya hari ini kita tidak usah takut. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku kini. Siapa yang mempertahankan rumah tangga kita? Kekuatan Tuhan. Siapa yang mempertahankan kesehatan kita di tengah kita sakit? Tuhan. Siapa yang menyelesaikan? Siapa yang mengulurkan tangannya? Siapa yang menyelamatkan? Kuasa Tuhan, pahlawan hidup kita. Dia sendiri akan membuktikan kepahlawanannya. Aku yang akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam. Diamnya kita mengaktifkan yang namanya perkataan firman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, yang lagi bergumul anak-anak, katakan, anak-anakku diberkati, anak-anakku diubahkan jadi baik. Berkat keturunan orang benar selalu dalam perlindungan Tuhan. Percayalah, kemanapun anak-anak kita berada, kalau kita setiap hari berkata, anak-anakku dalam perlindungan Tuhan, maka percayalah, kalaupun mereka mengalami kejatuhan, jatuhnya anak-anak di dalam doa-doa kita, jatuhnya turning point-nya pasti akan dibawa di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, jangan takut. Mungkin kita bergumul dengan suami, mungkin kita bergumul dengan istri yang punya masalah, anak-anak kita lagi bergumul. Jangan takut, doa-doa kita, perkataan kita lewat firman akan membawa mereka yang lagi jatuhnya tetap dalam turning point, dalam perlindungan yang maha tinggi. Itu saudara katakan, anak-anakku dalam perlindungan yang maha tinggi, suamiku dalam perlindungan yang maha tinggi. Kalaupun hari ini 1000 rebah, 10.000 boleh lebah, tapi itu tidak akan menimpa aku. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan sedang bekerja. Pastikan hari ini kita semua tidak perlu takut. Ya, saudara yang lagi ngalami nyesek, saudara lagi ngalami keadaan yang begitu menakutkan, saudara yang lagi ngalami keadaan yang begitu sangat membahayakan, pastikan kita tidak akan pernah selamanya. Ada turning point lewat kuasa, lewat kepercayaan kita hari ini memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat. Ya, tidak usah mikir, yang mau tidur balik semua keadaan. Aku diberkati, aku dilimpahi, itu membalik keadaan. Jangan lupa berkata, berkat Tuhan menjadikan aku kaya, susah payah tidak menambahi. Percayalah, kekuatan berkat Tuhan akan tercurah mulai hari ini. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, aku kaya, aku dilimpahi. Saudara percaya, hari ini. Tapi satu hal, jangan cuman mengejar Tuhan, dikejar urusan berkat, nyaman, pulih. Enggak saudara, tapi yang paling penting juga titik balik yang paling utama, hidupmu berubah. Tadinya suka marah, titik baliknya sabar. Tadinya cerewet, jadi sabar. Ya, yang tadinya suka sakit hati, jadi suka mengampuni. Kita juga perlu mengalami turning point. Bukan hanya masalah yang turning point, saudara. Tapi hidup kita juga tahun baru, turning point-nya. Kita semakin menjadi manusia ciptaan yang baru, yang semakin disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, tahun yang baru, ada satu turning point dalam hidup kami. Bukan hanya Tuhan masalah yang ngalami turning point, titik balik, tapi hidup kami juga ngalami titik balik bersama Tuhan. Kami gak mau tinggal di dalam keduniawian kedagingan kami. Kami mau tinggal di dalam manusia roh kami Tuhan, yang disempurnakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau istirahat, Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sosmed
sosmed hambamu saat ini, email, semua yang dihack Tuhan, kembali di dalam nama Tuhan Yesus, pulih Tuhan. Kami juga berdoa kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau menikmati berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat menikmati masa-masa titik balik. Tuhan Yesus memberkati.